Baik. Jadi kembali kita ke pertemuan kita. Kalau kita bertamu-tamu di sini yang maksiat dosa. Bertamu-tamu bernostalgia. Tapi hanya nostalgia sekedar mengenang yang manis-manis. Boleh. Tapi nostalgianya ada motivasi ibadah. Kayak gitu. Ambo terkesan tadi basobo jemaah haji, basobo jemaah umroh takana sejumlah pengalaman di tanah suci. Takana itu menambah iman, menambah taat ibadah. Itu ada nilai khusus tadi. Cuma ambo ada yang perlu mengkoreksi ini. Jadi ada sejumlah bacaan zikir dan doa di tanah suci. Coba tanya mau ke ibu, ma yang khusus tanah suci? Dari sekian banyak yang diucapkan di beliau pimpinan kita tadi, ada labbaik Allahumma labbaik, ada rabbana atina fid dunya hasanah, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, ada apa lain? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ma yang khusus di tanah suci. Hanya satu. Hanya satu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu khusus di tanah suci, tanah haram Makkah. Di Madinah aku tadi. Dari sekian banyak bacaan yang beliau sampaikan tadi, lalu kita kena hati. Ada yang khusus untuk di tanah haram saja. Mulai kita masuk miqat, keluar. Hanya pula sampai batas tertentu. Kalau kita masuk umrah tiba di arena tawaf, bis merubah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kok jangan kau terima ke ibu? Kok sepakat ibu apa sebagai ciri kelompok travel Al Arabia misalnya, awak buat doa Allah ke khas atu zikir khusus labbaik Allah dah laku dia. Selanjutnya sudah sembahyang, kelompok Arabia salat berjamaah, tanduwa lah beliau di Makkah, selesai kita salat fardu, ramai-ramai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tak boleh. Dah ada nilai ibadah dari itu hanya khusus di tanah suci. Yang lain-lain subhanallah walhamdulillah, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu kapan saja di mana saja silakan. Mau dirutinkan silakan. Dalam salah ini. Itu pertama ibu. Jadi bacaan khusus di tanah haram pada batas wilayah tertentu talbiyah labbaik Allah. Yang lain kapan dan di mana saja boleh. Yang kedua, kebanyakan yang mau cari mau amati itu bacaan-bacaan tadi yang disuruh jahar hanya talbiyah. Mohon maaf ya, yang disuruh jahar hanya talbiyah, yang lain syirik. Dan yang disuruh jahar itu hanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak dianjurkan menjaharkan. Di sekadar tandangan doa silakan lah ibu. Tapi lebih dulu kelompok ibu lebih lu karya ibu doa ada itu tidak batu itu ibu itu ibu tolong ingat itu. Jadi ibu-ibu apa hadir itu bacaan-bacaan khusus
lahadu untuk-untuknya itu. Jadi kalau talbiyah tanah suci, untuk di lokasi di luar tanah suci ada yang mirip talbiyah, cuma banyak nak tahu. Di mana? Haji ada ihram, salat juga ada ihram. Aku rasanya ambuan mengaji kau juga. Mohon maaf ini. Sepanjang ambu ikuti ceramah-ceramah, nama buka aku, mohon maaf. Atau untuk haji dan umrah ada ihram, salat juga ada ihram, takbiratul ihram. Apa artinya ihram? Kita berada pada saat terlarang melakukan sesuatu. Kalau ihram haji umrah, mulai kita mengihlalkan, ihlal menjadi. Kalau salat takbir, kalau haji umrah ihlal. Siapa nak kena ihlal itu? Siapa nak kena? Ucapan pertama kita memasuki ihram apa itu? Tak boleh lupa review. Kalau awak umrah, labbaika umratan, atau labbaika Allahumma umratan, atau labbaika bi umratin, atau labbaika Allahumma bi umrat, itu namanya ihlal. Apa itu ihlal? Menyuarakan bacaan ihram di awal. Ada ini. Jadi ketika kita umrah, ketika kita haji, kita ucapkan talbiyah itu. Labbaika hajjan, labbaika umratan. Kita di salat basuh puluh ini. Mata Pak. Dan membaca wajah tu pasti basuh. Dan membaca wajah tu basuh talbiyah itu di dalam salat. Akhirnya tunjuk tangan ibu dan lain mengucapkan. Itu kenang manis ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dhunubi jami'ah. La yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika. Sebab tadi wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Saran nambo ibu iyo bana-bana kita lay yakin ke akhirat. Mohon maaf gua, usahakanlah hafal doa iftitah yang paling panjang itu. Dalam panjang mana nih? Terapkanlah tiap hari, terutama ketika salat malam. Nikmat itu. Artinya labbaika hajjan, labbaika umratan, atau labbaika wa sa'daika. Artinya kamu baca laporan Rusdi Hamka di majalah Panji Masyarakat ketika masih beredar dulu ini tahun 80-an dan awal 90-an. Beliau naik haji bersama seorang dari bule, orang Eropa. Ternyata banyak orang Eropa ini, termasuk dari Rusia. Nyosimak ada orang Eropa ucapan labbaika itu, labbaika hajjan, labbaika umratan, atau labbaika Allahumma, nyo terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ini.
Akecik Rusdi Hamka, saya simak. Dia mengucapkan bacaan labbaika itu dalam bahasa Arab sekalian dalam bahasa Inggris. Oh Lord, here I am in your servant. Oh Lord, here I am in your servant. Oh Allah, oh Tuhanku, ini aku datang menghadap memenuhi panggilanmu. Jadi pernyataan kita memenuhi panggilan Allah dengan senang hati, dengan nikmat, penuh nikmat. Itulah yang kita ucapkan dalam salat, labbaika wa sa'daika. Kenapa memenuhi panggilan? Ya wa'adzim fin nasi bil haji. Kita dipanggil. Setiap kita dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Waduh, dan tak namu akan makan tiba panggilan itu berbohong. Itu alasan yang dicari-cari. Kemudian kaparak panjang jaguinya, orang kalau anggap banyak saguinya ini. Dia ada panggilan wa'adzim fin nasi bil haji, yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Salat terutama tahajud itu kan di waktu tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ustaz Amir tahu bosok dulu suara morca. Ini nak mulai. Jadi ada panggilan Allah supaya kita hamba-hamba Allah jangan terlalu hanyut dalam suasana tidur mimpi. Sebahagian malam bangunlah dari tidur. Arti tahajud, apa arti tahajud? Ambo keuntungan baraja di tahun kulah nada lupa baraja Buya Mawardi Muhammad ilmu saraf, nama bukunya Sabilul Zaraf fi ilmi saraf. Ketika baraja wazan fi'il, timbang fi'il, ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid. Ada sulasi mazid 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Tiba di 2 huruf go basuh. Contoh tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Jangan takut dia ibu menangah gua. Ya. Oh itu kami ini orang mungkin para dua tahu je. Jangan kita anggap asing. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Tahajjad fa huwa mutahajjid. Apa artinya? Salah satu makna sulasi mazid 2 huruf kata pengarangku adalah tarku makna aslil fi'li, meninggalkan makna asal fi'il. Apa makna asal fi'il? Hajada yahjudu, artinya tidur di malam hari, lalu malam hari berubah jadi tahajjada ya tahajud, bangun dari tidur di malam hari untuk salat, menambah dia salat tahajud. Nilainya sangat tinggi. Jadi itu pengalaman menjadi kenangan. Jadi awak ketika masuk tanah haram di miqat labbaika dalam salat takkan abudo labbaika wa sa'daika. Ya Allah, ini aku bangun dari tidur memenuhi panggilanmu, menghadapmu ya Allah, khaufan wa tama'an, dengan perasaan harap-harap cemas. Aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi itu ibu, usahakanlah ibu bapak selagi masih ada kesempatan hafal doa iftitah atau istiftah wajah tu lengkap. Bila kita baca kok salat fardu jadi imam aku bermasalah. Yo, tapi boleh baca wajah tu ketika salat fardu berjamaah, tapi bayu je jemaah lu. Imam Basuh itu dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengomentari doa iftitahku, andaikan imam ingin membaca wajah tu lengkap ketika salat berjemaah, beritahu jemaah supaya jemaah anda salah juga, lupa pula imam
Kamu pernah lupa imam? Di mati ibu, dia naik pesawat. Haji tahun 2000 Pak. Salat Isya, salat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau Isya itu jahar. Lah 1 minit, lah 2 minit, lah 3 minit, tak ada jahar. Langsung ambil di sebelah ni, ku lupa imam. Oh langsung sama macam ni. Lupa imam ni. Lah Allahu Akbar iya mah, untung lima baca Al-Fatihah. Jemaah kat lagi kulah tahu ibu. Rakaat kedua saya lah selesai salat Isya, zikir, imam dakek pilot akhirnya mundur. Zul lupa dah pasal kita salat Isya. Lupa enggak menjahat. Tu kecek ketua keluarga kamu. Ambo lain tekan tadi. Ambo langsung baca Al-Fatihah dah. Ambil dua jemaah nunggu-nunggu saya. Jemaah menunggu-nunggu baca imam, lupa baca. Aku kena ini. Itu perlu identifikasi. Dia TV sahabat karena tak tahu hari malam siang nama. Ya, karena tahu ada. Nah, jadi kalau imam ingin membaca wajah tu lengkap, silakan, tapi beritahu jemaah. Tapi kalau biasa-biasa, Allahu ba'id, itu biasa. Nah waktu itu juga lamanya di salat malam. Setelah kita salat sunat iftitah, kita salat sunat dulu yang ringan 2 rakaat dulu. Itu baru masuk nasabananya itu. Allahu Akbar, wajah tu wajah dan seterusnya. Nah, jadi kalau halal bihalal, di samping ngomong-ngomong masa lalu, pengalaman di tanah suci, dan ngomong-ngomong tadi ada pesan-pesan dakwah bagus. Contohnya pengalaman yang berharga. Misalnya ibu, banyak kita yang baca itu pengalaman balain suasana tanah suci juga. Contohnya kalau di tanah suci, di tanah haram, terutama di Makkah, kecek terlongsong-longsong, capek babai utang, itu tidak surang dorang pengalaman. Baduto, capek tak buka duto tadi. Kau dia bawa pengalaman saya. Ada saatnya di tanah suci itu orang minta sumbangan dari tanah air untuk membangun pustaka, untuk mengisi pustaka di sebuah lembaga pendidikan. Lah, ada begitu ya. Kalau hamba satu minta, lama meminta rial per rupiah. Kalau rupiah 10.000 barek. Ya, tapi kalau rial 5 rial ringan, 10 rial ringan, paluan nilainya tinggi Pak. Jadi adalah salah seorang ketika diminta sumbangan ke beliau, dan piti pas-pasan saja. Ya, piti pas-pasan saja. Oh, tidak apa? Ini suka rela sebabnya. Tidak lama sudah nyabik piti pas-pasan dah. Oh, terpakai. Dompetnya hilang, piti banyak. Kalau tadi macam dah piti dia, piti pas-pasan. Tahu tu sorak-sorak tolong tadi dompet ini hilang, banyak isinya, banyak piti. Astagfirullah. Dia pasu di tuannya mengungkapkan tabasunya tadi berbohong. Itu biasa di tanah suci itu. Termasuk juga yang aneh-aneh kebesaran Tuhan. Mungkin ibu nampak dia ibu. Banding kambing di Siko je kambing di Makkah. Makanan kambing di Siko, rumput hijau bodoh subur di Makkah. Rumput karisia malah kadang-kadang karateh dimakan. Tapi dia pernah ibu menjadi kambing babeha Siko. Di Makkah biasa tu kambing domba babeha. Kau tidak maripay-ripay begitu subur, begitu banyak susu ternak. Itu dibasuh di Makkah. Kan luar biasa tu. Itu contoh keajaiban. Termasuk juga ya pengalaman-pengalaman kita menuduh seseorang, menyakiti seseorang, langsung itu menambah taat kita ke Tuhan. Kemudian pengalaman ibadah. Aku nan jarang berdengar Pak. Nyo nampak jaleh tapi dah mau orang cari Pak. Ibu, tak sama deh ibu.
model ibadah orang di Makkah jadi negara Yoko dalam hal tertentu beda, tapi tidak mau orang komentar.